أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العليم عليك الحمد كتب وبلغ الأمر وتمام يا ولي التي وعلمنا الحمد وتبارك وتعالى وبارك لكم جميعا سبحانه ورحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dan kita bisa bersama-sama saling mendakwah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam pada senantiasa kita curahkan dan melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada sahabat kerabat dan beliau yang akan datang. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karramallahu wajhah beliau pernah ditanya orang bagaimana kita tahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan pintunya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kata-kata hikmah, banyak Allah ataupun juga nasihat yang banyak beliau sampaikan, yang bahkan kadang-kadang lebih tinggi atau mimbar kebanyakan yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang lain sekalipun. Yang pernah saya ringkes juga adalah menjawab satu pertanyaan yang jawabannya harus berbeda dari lain. Yang sudah pernah dengar cerita Imam beliau. Dan itu juga pernah beliau ditanya Sayyidina Ali tentang beberapa hal yang lebih berat, yang lebih hebat dari yang lain. Di antaranya pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata orang, ya Ali, ma asqala minas samai wa ma awsa'u minal ardi wa ma awna minal bahri wa ma ashaddu minal hajari wa ma harra minal nari wa ma adlamu minal zabir wa ma amarra minas sanma. Nah, pertanyaan yang ditanyakan orang pertama kepada Sayyidina Ali, ma asqalu minas samai, menurut sampian Imam Ali, apa yang paling berat di dunia ini daripada langit? Paling berat, paling tinggi, yang paling luar biasa daripada langit yang di dunia ini. Karena kita tahu langit sudah paling tinggi, yang paling berat, paling luar biasa, paling mantap melihatnya. Artinya kalau samawati bi ghairi amalin, karena Allah menciptakan langit itu tanpa ada tiang, tapi bisa menegak di atas, dan luasnya seluas dunia ini lebih berat. Nah, menurut sampeyan mengenai apa lebih berat? Nah, jawaban sini bukan dalam bentuk benda, yang jawaban sini bukan dalam bentuk barang atau sesuatu, tetapi beliau menjawab yang lebih berat daripada langit itu adalah al-budan. Nah, itu perbuatan yang dianggap sekali yang paling berat, yang paling luar biasa terjadi di dunia ini. Al-budan al-iftira'ul kadhib, berita al-budan itu berita atau kabar yang kada benar dan jujur, dusta atau mengada-ada sebuah kebohongan. Nah, ini disebut dengan berita hoax, tulisannya hoax. Nah, itu ternyata sangat luar biasa bahayanya kalau berita hoax ini. Nah, bahkan buhtan ini bukan hanya terjadi kepada kita manusia biasa, Rasulullah pun sudah pernah mengalaminya, di mana beliau pernah mendapatkan berita hoax
istilah musim antara Siti Aisyah dengan Sofwan pada saat itu. Nah, luar biasa Rasulullah sampai cemburu sampai kata pahitannya dengan Aisyah kata ada terganggu segala macam. Nah itu bentar sampai Allah Taala bertangan dalam doa menenangkan. Jadi jangan ada turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya nanti mereka bohong mereka hoax seperti bahasa dalam bahasa Nabi kita ada memandangkan Siti Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Jadi sahabat membuat Rasulullah rasa terganggu. Nah itu bukan artinya sampai berita itu menguncang langit, sampai terjadi fitnah, sampai terjadi kerusakan di kaum ini karena ada yang namanya berita. Nah berita akan bohong. Nah wawasannya banyak terjadi kegemparan di dunia. Artinya lebih berat daripada mati. Hanya sampai Rasulullah Allah Taala turun tangan mengamalkan kabar-kabar. Jadi termasuk berita itu menyerang seseorang. Al-Hadar al-Qadimu bil-Batil termasuk juga ada yang bukan menyerang seseorang. Melakukan berita pada ini pada namanya kalau di zaman ini berita kalau sekolah sudah salah anggap kalau di mana-mana ada di zaman internet. Nah bahkan kalau ada cerita lagi kisah-kisah hewan binatang. Nah gara-gara berita hoax ini kita ngomong, padahal sebenarnya beritanya jujur, cuma karena ada istilah namanya berita itu dipelintir, diperaming, diubah-ubah, dibuat asalnya jujur, timbul karena jadi berubah pemahaman orang. Nah kalau ada kisah uniknya, kisah kerbau kita hadapan. Nah di dalam doa itu diceritakan seekor kerbau setelah selesai bekerja berbagi lawan-lawannya petani istirahat karena seharian berbagi membajak dengan sawah. Nah para hantar istirahat gara-gara lalu ada seekor anjing lewat. Tak pakai kabar kerbau. Baik aja cuma hari ini benar kalau ngakal benar berbagi hari ini. Banyak minat bagian nanti diberi oleh keluarga, oleh bos, oleh petani. Jadi asalkan istirahat di isok. Nah, kalau asalkan istirahat di isok. Nah, kata-kata istirahat itu kita tahu ada dua istirahat. Istirahat sehari. Istirahat kita boleh pulang. Si anjingnya mendengar itu, terus kemudian di jalan betapa kucing. Jadi ujarnya cek apa atau kita kerbau pandangan ujarnya isokan istirahat kembali kata benar-benar kemudian diberi oleh bos benar-benar kemudian isok kata istirahat. Nah ya Allah pemahaman isok istirahatnya kayak gitu dia istirahat kemudian hampir kalau biasanya kalau istirahat sama biasanya kalau anak-anak atau santri yang diizin anak hampir itu ada gitu ibadah kita istirahat dulu ya. Istirahat ya Allah maaf saja kan. Nah pandangan itu tadi biar ini kucing anak istirahat besok karena apa kita disuruh oleh tuannya berbalik dan memang pantasnya kalau supaya dikurangi kemudian yang terlalu berat. Kalau sampai ke kucing kurang gampang ini kisah juga. Kucing kalau pakai dia akan kerbau mengeluh komplain lawan bos kemudiannya benar-benar jadi bisa angkat api sendiri. Kalau istirahat kemudian kucing melawan kambing di dalam agar kerbau hendak api bagi karena benar-benar kemudian. Kalau seorang beritanya kambing itu berapa si ayam. Jadi ujian ayam
Akhirnya kerbau dengan haber ada hendak lagi begewi hendak begewi kalayan rumah. Nah dari kali tambah kan hendak api begewi lawan petani terusnya. Pinanya kayak hendak begewi kalayan rumah. Nah lebih nyaman lebih mudah daripada anak-anak. Maka itu ayam di jalan betapa lawan punya kerak tawarik. Di jalan ayam punya tadi ada anak lagi begitu lawan keluarga lawan petani. Nah, karena lebihnya benar dan anak begitu kala itu lah anak begitu lawan petani. Jadi itu beritanya sampai terakhir mendapat itu kalau si orang punya kebutuhan lingkungan si petani ini langsung menghabarakan tuannya sekaligus juga pemilik kerbau tadi. Pada hewan ada berita bahwa si kerbau yang biasa digunakan biasa membayar sawah itu pinanya sudah berubah. Dalam kabar hendak amping dari bagian hendak dari lain terhadap awalnya lari dari seluruh ini mencari tuan yang lain. Nah, dalam ucapan si punya tadi karena sudah berubah kisah ceritanya, padahal awalnya jujur aja. Nah, tapi karena ada tambahannya, ada pengurangannya, ada pemahaman yang salah. Nah, istilah-istilah biasanya kita istilah apa? Nah, beristirahat dulu jadi sehari. Nah, karena sehari kemenangan itu marah si tuannya petani tadi ada berita lagi langsung menangkap si kerbau tadi dan langsung disembelih. Nah, akibat jadi bukan kata-kata yang diubah oleh asal dari semestinya. Nah, jadi kayak itu antisipasinya kita sebagai umat Islam sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ya al-fasiqun binabain fatabayyanu. Artinya bila ada orang fasik yang membawa berita, nah paling sudah jelas orang fasik membawa berita yang belum jelas kebenarannya fatabayyanu, disuruh kita tabayyun, disuruh konfirmasi namanya atau disuruh klarifikasi yang bujur atau kata berita tersebut. Kalau kita ada bujur, kalau umpama bujur juga kalau diubah kata-katanya, nah, kalau belain, kan kadang-kadang kalau judul berita itu pada sesuai dengan kenyataan. Istilah orang lain itu berita lebih pelintir. Ya terjadilah kita bohong dan baik bukan secara umum atau bukan kepada secara pribadi. Nah itu lebih berat kata Sayyidina Ali karena bisa terjadi fitnah, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi adu domba dan sebagainya, bisa terjadi kerusuhan luar biasa. Akibatnya, artinya Sayyidina Ali al-Bukhta itu lebih berat daripada. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, wa ma awsa'u minal ardi. Apa yang lebih luas daripada bumi? Nah, itu luas. Nah, apa yang lebih luas? Ada kan lebih luas lagi dari itu? Nah, lalu dimaksudnya al-haq awsa'u minal ardi. Nah, paling luas itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Artinya sesuatu yang benar tak jujur itu, itulah menyelamatkan dari kebenaran. Jadi lawan itu dari bilangnya benar, jujur disampaikan menyelamatkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kemudian kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya Allah Taala pun sangat luas. Bahkan lebih luas daripada bumi, daripada lautan. Artinya banyak kalau orang mencari kebenaran itu luas daripada di mana aja ada. Nah, jadi al-haqqu awsa'u minal ardi. Min masyariqiha ila magharibiha. Baik dari timur ke barat, keluasan bumi ini lebih luas lebih luas dari itu kebenaran. Hanya di mana bisa dicari kebenaran yang ada.
bagi berempat dunia ini isinya lautannya. Apa yang lebih kaya daripada lautan? Sayyidina Ali menjelaskan al-qalbu shalihu awla min al-bahri. Hati yang ada sifat qanaah itulah lebih kaya daripada lautan. Nanti bila orang punya sifat qanaah, hati itu rasa sugih kan? Nah, qanaah. Artinya merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang qanaah al-mar'u bil ismah. Qanaah itu ridha dengan pemberian yang diberikan Allah Taala. Yang ridha sahabat dari Allah Taala itu banyak ridha sedikit ridha karena memberi sama Allah Taala itu. Ya Allah. Kadang-kadang Allah Taala memberi sesuai dengan kita harapkan. Ya kadang-kadang apa memberi itu sesuai dengan namanya keinginan kita dalam belajar, tapi Allah Taala sesuai keperluan kita. Kadang-kadang Allah Taala memberi, oh ini diberi oleh teman Allah Taala ini memang harus banyak diberi terkait ini. Allah Taala banyak. Nah ini kada cocok diberi banyak, diberi sedikit saja. Nah, makanya sifat qanaah itu bisa menjadikan seseorang itu kaya atau sugih bahkan daripada lautan. Artinya yang sedikit kalau qanaah itu lebih kaya daripada yang kaya, sebaliknya yang kaya kalau sifat qanaah lalu merasa sedikit. Awla minal bahri. Jadi yang lebih kaya daripada lautan adalah memiliki hati yang qanaah. Kita memiliki hati yang qanaah. Karena dia merasa apa ini berikan Allah Taala biasa-biasa dia ridha senang aja, ada menunggu, ada berpikir melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia lagi di dalam diri itu hubungannya cinta kepada dunia. Kemudian yang berikutnya pertanyaan penulis Ali, wa ma asyaddu minal hajar. Apa Sayyidina Ali yang paling keras daripada batu? Batu ini kan keras ya. Nah, adakah lagi yang lebih keras dari itu? Dari segi perbuatan menjadi Sayyidina Ali qalbul munafiqi asyaddu qaswatan minal hajar. Nah, yang lebih keras daripada batu adalah seseorang yang memiliki hati munafik. Hati yang munafik itu ada sama antara perbuatan lawan di dalam hati. Tahu kan? Ini kalau munafik itu antara perbuatan lawan di dalam hati kan ada sesuai. Kadang-kadang dalam hati berbuat sesuatu itu munafik. Sedangkan kalau perbuatan itu sudah jelas amal niat. Amal itu sesuai dengan niat. Nah, jadi sinkron. Tapi bila di antara niat atau dalam hati dalam perbuatan lain, maka sudah masuk dalam ciri munafik. Karena kalau saya lihat memang wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, karena cirinya munafik. Apabila mengerjakan salat, mengerjakannya kusala, mas. Dia terpaksa ya, mengerjakan asal mengerjakan atau mungkin asal karena melihat orang lain, maka masjid misalnya 4 bulan salat. Yura dan merasa dan juga ada riya di dalam hati. Itu di antara cirinya. Jadi antara hati dan perbuatan itu kadang ada sinkron. Nah itu lebih lebih keras daripada batu. Kenapa kalau dibandingkan dengan batu? Al-hajar yang asal dari wal-buqar. Nah, karena batu itu bisa aja berbekas dengan besi, maksudnya batu bisa aja pecah, jatuh masih pukul kita pecah. Atau karena hujan, hari-hari kan hujan bisa aja pecah atau kalau ada berlubang karena air lamanya, tapi dengan berkali-kali karena bisa aja berubah. Berbeda sih dengan kalau munafik. Nah, hati yang sudah dimasuki sifat munafik itu la yasabbu wa imawais. Ada memberi bekas dengan bermacam-macam nasihat kepada manusia. Ada mau lagi mau mematuhi, ada mau lagi mengikuti. Nah, jadi keras daripada batu. Artinya batu ini bisa
itu lebih panas daripada api. Nah, sakit benar ya Allah bagi si pemimpin. Atau lagi kita merasakan misalnya apa pemimpin kita kayak apa misalnya kalau ada nangkap dari mana kalau pihak kepada rakyat menindas rakyat luar biasa panasnya. Artinya mati. Lebih panas daripada api. Di antaranya Allah Ta'ala menandai sultan dalam zalimah itu apabila dalam hadis Nabi dikatakan apabila orang sudah menjauhi terhadap para ulama, ada apa lagi untuk majelis ulama, ada apa lagi belajar tentang ilmu dan ilmu agama yang fikih misalnya. Nah, saya tiap di zamanun yafirun min ulama wal saat nanti Nabi akan datang di mana banyak orang belajar lari dari ulama. Ada apa lagi kita kepada ulama? Ada apa lagi belajar kepada ulama? Nah disitulah Allah Taala yang dari Allah di salah dari diberikan Allah Taala musibah ditimpakan Allah Taala 3 macam. Yang pertama dihilangkan keberkahan daripada usahanya, yang kedua diandeki Allah Taala sallallahu alaihi wasallam yang deki oleh Allah di tempat itu tersumpah pada dirinya Allah zalim. Nah, bila ada orang zalim itu kita tak merasakan luar biasa ada nyamannya hidup di dunia. Jadi kalau kita tak selamat daripada sultan zalim ini, dan dorong masyarakat kita, warga kita, anak-anak kita, atau kita untuk senantiasa berharap mendekat dengan para ulama. Belajar menuntut ilmu kepada para ulama, duduk hadir di majelis taklim majelis ilmu supaya kita selamat daripada musibah yang ditimpakan oleh Allah. Ini itu diantaranya diandalkan pemimpin yang zalim. Karena pemimpin yang zalim itu sangat panas daripada api. Kemudian berikutnya wama abrar minal zamharir. Apa yang lebih dingin daripada zamharir. Zamharir ini kan apa ini dalam ayat yang dibaca tadi dalam surat nanti wala zamsyamsa wala zamharira. Nah, ada juga itu di dalam neraka tempatnya namun zamharir yang dingin tapi kan dingin bisa luar biasa dinginnya saat betul. Nah, kalau di neraka itu api itu panasnya berlipat daripada api dunia. Kalau ini zamharir ini neraka dingin, maksudnya ada neraka dingin, tapi dinginnya bukan dingin biasa ya, dingin orang biasa dinginnya jadi bukan lipat dinginnya es adiknya. Nah, jadi apa yang lebih dingin daripada zamharir, neraka zamharir? Nah, wajar sekali al-hajatu ilal ladini ay talabul hajat min asy-syahidin nafsi. Yang lebih dingin itu kita ada keperluan atau hajat meminta kepada orang bakhil, meminta kepada orang pemalas. Sebenarnya bila kita datang kepada orang sulit langsung pemalas, setengah nanti kira-kira ada hajat kita begini. Nah, jadi benar dingin. Nah, istilah datang proposal katanya. Jadi mereka punya para muslimun. Karena itu namanya kalau pandai itu tak tahu hebat. Bisa pengalaman yang bisa kita ditanya orang ya bisa jadi duit nggak sih? Adanya dingin tanggapan. Nah, kalau kita misalnya untuk misalnya apa? Ada datang katanya kita berjuang ini kalau misalnya dibaca ada ya kalau misalnya apa masa pada rumah bilangan amplop saya beli sini. Kalau daripada dinginnya orang minta kepada orang syahid atau asyur orang bakhil bahkan lebih kalau asyur itu lebih dia sedikit bakhil pamalan. Pamalan dan pamalan
syiddatul baras lebih tinggi daripada neraka azab harir. Karena dikirain murah. Kemudian yang berikutnya wama amar minas summi, apa yang lebih pahit daripada racun, lebih pahit daripada racun. Nah, di sini ada dua mengatakan pertama as-sabru amaru minas summi, sabar, bersifat sabar itu yang sinali lebih pahit. Nah, artinya bagi pribadi sabar itu lebih pahit aja karena kita paham sabar berat apa mana ini kesabaran apalagi merupakan Allah musibah masalah luar biasa. Tapi kalau ada sanggup mana ini Allah yang pahit tadi bisa menjadi beban. Kemudian kalau yang kedua karena namimah amar minas juga mengatakan biasanya Ali yang lebih pahit daripada racun itu adalah namimah. Nah itu adalah antara biasa yang lainnya. Nah itu luar biasa pahitnya kalau saya kejadian itu. Baik bagi orang diadu ataupun bagi orang mengadu. Nah bagi orang mengadu Allah Taala berkata kepada Rasulullah la yadkhulul jannata qattatu. Dalam hadis Nabi katakan tidak akan masuk surga orang yang suka qattatu ainam mau. Orang yang suka katuju Nabi makan di atas tujuh abu bulan. Tujuannya adalah untuk supaya membuat keributan, supaya orang bakalah yang itu namanya Nabi mah. Kayak pakai apa bahasanya? Pas bahasa beritahu tadi, apa dengan Allah musim dan sebagainya, panggil sekian akhirnya orang adu domba terjadi perkelahian, terjadi kerusuhan, atau orang bahasa ini apa provokator. Nah itu adalah yang sebenarnya tidak akan masuk surga orang suka adu domba, jadi provokator. Nah itu karena bahayanya sangat-sangat luar biasa. Wabil ayat itu dalam surat yang dikatakan oleh Rasulullah laisa minna juhu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala anamimu. Tidak termasuk golonganku dan Nabi orang yang mempunyai sifat hasad, orang yang mempunyai sifat namimah, selalu domba, orang yang suka kanukun, kahana, wala anamimu, dan tidak juga aku mengetahuinya. Aku tidak pernah mengetahui perbuatan itu, yang mengetahui dan itu tidak termasuk golonganku. Itu bahayanya dari sifat namimah yang tidak diakui oleh Nabi dan di akhirat tidak akan masuk surga. Tapi sangat luar biasa. Itu beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali Muhammad Sidin, buhtan atau berita yang bohong itu sangat berat daripada kebenaran dari Allah SWT itu lebih luas daripada sifat amanah ada di dalam hati manusia itu amanah lebih kaya daripada lautan. Hati yang memiliki sifat munafik itu lebih keras daripada batu. Sultan zalimah, sultan mujahid, pemimpin zalim sangat panas daripada api neraka, dan memohon meminta kepada orang bakhil itu sangat dingin daripada neraka azab harir. Dan terakhir sifat sabar dan juga sifat namimah itu sangat pahit daripada hadis tadi kita dapat pahami kesimpulan. Artinya jangan sampai ada senang katuju menyebarkan menyenangkan karena sangat berat catatannya insya Allah dan sangat besar akibatnya. Jadi PR kita khususnya mendidik kepada anak-anak kita, kalau kita sudah rapi, kalau sudah berisian HP di tangan. Karena kita rata-rata pasti di rumah itu berada berisi, ada yang HP-nya, mamanya, kalau anak juga masing-masing berisi juga. Jadi mengontrol supaya jangan umpat-umpatan menyebar berita-berita yang bohong dan juga membagikannya, banyak kata-kata membagikannya. Jadi perlu yang namanya kontrol.
menimpa angkara baik terhadap seseorang atau terhadap satu kelompok, satu kaum, sehingga orang yang menyebarkan tadi mendapatkan akibatnya dia akhirnya terjadilah banyak salah. Tapi ini orang punya ada undang-undang, ada undang-undangnya, undang-undang ini hanya pilihnya. Kadang-kadang kita mendengar itu jadi tahap ini ada kata undang-undangnya, karena akibatnya sangat berat, berbahaya terjadi hal-hal. Jadi kata Rasulullah sendiri, Allah pernah dicoba diuji oleh Allah Taala dengan kemudian kita mudah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari bahaya musibah